Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kia Nurvita dari kelas manajemen 1B dengan nomor pokok mahasiswa 2005101010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh dari pasar monopolistik. Namun sebelum membahas para contoh dari pasar ini, alangkah lebih baiknya kita mengulas sedikit tentang apa sih pasar monopolistik itu. Langsung saja ke pengertiannya. Pasar monopolistik kadang juga disebut pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Nah, kenapa bisa disebut pasar persaingan? Ya, karena pasar ini adalah pasar yang rasa persaingannya terasa karena saking banyaknya produsen. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pasar ini, mari kita ulas sedikit tentang ciri-ciri dari pasar monopolistik ini. Ciri-ciri yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Artinya, pasar ini memang memiliki banyak produsen, tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Namun, dibandingkan dengan tiga pasar yang lainnya, produk-produk di pasar ini yang paling banyak kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, adanya diferensiasi produk. Artinya, pasar ini menjual produk yang cenderung sama atau istilahnya memiliki kemiripan. Namun dalam pasar ini memiliki unsur diferensiasi yang berarti ada sedikit unsur perbedaan. Misalnya dari segi ukuran, warna, bentuk, dan pengemasannya. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Artinya, produsen mampu mempengaruhi harga karena seorang produsen tersebut merasa bahwa produk-produknya itu lebih baik dan unggul dari yang lain. Meskipun demikian, harga yang tidak sama tidak menghalangi konsumen untuk tetap membelinya. Karena pada dasarnya semakin tinggi harga, maka kualitas semakin baik. Begitupun sebaliknya. Tetapi jika harga semakin tinggi, justru permintaan akan semakin berkurang. Dan sebaliknya. Oleh sebab itu, pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga tapi tidak sebesar pasar oligopoli dan monopoli. Maka dari itu, seorang produsen harus menjaga harga supaya permintaan tetap stabil dan produk penjualan yang baik. Yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Artinya, ketika produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya akan semakin tinggi. Saat produsen semakin banyak, otomatis laba ekonomisnya akan semakin kecil. Nah, ciri-ciri yang terakhir, promosi penjualan harus aktif. Artinya di pasar ini harga bukanlah pendongkrak jumlah pembeli, melainkan kemampuan produsen atau perusahaan untuk menciptakan citra yang baik di mata para konsumen sehingga menimbulkan fanatisme terhadap produk. Karena saking banyaknya pesaing, maka promosi penjualan yang unik dan menarik bisa menjadi penopang untuk produsen yang terus berada di pasar ini. Nah, di sini saya sudah memiliki 4 produk. Contoh produk yang pertama ada sampo Sunsilk yang diproduksi oleh PT Unilever. Yang kedua ada sampo Pantene yang diproduksi oleh PT Procter & Gamble. Seperti yang disebutkan dalam ciri-ciri yang kedua, bahwa produk cenderung sama. Ya, terbukti karena keduanya ini yang memiliki fungsi utama untuk membersihkan rambut, tetapi ada fungsi tertentu yang mengunggulkan produknya. Untuk Sunsilk sendiri memiliki fungsi atau kegunaan untuk menghitamkan rambut karena memiliki 5 bahan kombinasi yang alami, diantaranya orang-aring, jeruk nipis, camellia essence, mint, and ginseng. Sedangkan Pantene fungsinya untuk perawatan rambut rontok. Sudah jelas bukan dari kedua produk tersebut? Bisa kita lihat meskipun fungsi utamanya untuk membersihkan rambut, tetapi ada perbedaannya, baik dari segi kemasan, ukuran, bentuk, warna, dan wanginya. Untuk Sunsilk sendiri memiliki ukuran yang cukup besar dengan berat 170 ml, sedangkan Pantene ukurannya sedang memiliki berat 130 ml. Nah, untuk produk yang ketiga ada pasta gigi Ciptaden dan Pepsodent. Pasta gigi Ciptaden ini diproduksi oleh PT Lion Swing dan Pepsodent diproduksi oleh PT Unilever. Keduanya sama-sama memiliki fungsi untuk membersihkan gigi.
Tetapi pada pasta gigi Ciptaden terdapat formula Maxi yaitu microactive foam, xylitol, IVMP, dan duoactive. 4 formula tersebut tidak terkandung dalam pasta gigi Pepsodent. Tetapi ada fungsi yang sama dalam pasta gigi ini selain untuk membersihkan gigi, yaitu sama-sama untuk mencegah gigi berlubang. Nah, sudah bisa dipastikan kan dari kedua produk tersebut hampir cenderung sama, tetapi ada berbagai aspek yang membedakannya, yaitu kemasannya, ukuran, warna, wangi, dan segi bentuknya. Untuk pasta gigi Ciptaden ini memiliki berat 190 gram, sedangkan Pepsodent hanya 75 gram.